Halo sobat, selamat berjumpa kembali di alur cerita film keren. Video kali ini kita akan membahas alur cerita film keren yang berjudul Extraction 2. Film ini adalah sequel kedua dari film Extraction, jadi kami sarankan sebelum menonton film ini, alangkah baiknya sobat film menonton film Extraction 1 terlebih dahulu. Sebelum ke alur filmnya, jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen dan subscribe channel ini. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Extraction 2. Selamat menonton. Film dibuka dengan ending film Extraction 1, di mana Tyler yang kita pikir telah tewas, ternyata berhasil selamat usai diselamatkan rekannya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Tyler mengalami koma hingga 8 bulan dan tidak memiliki harapan hidup, namun ternyata Tyler berhasil melewati masa kritisnya. Tyler yang sudah beranjak pulih, harus berjuang untuk melewati beberapa sesi terapi, agar ia kembali hidup normal seperti sebelumnya. Untungnya Tyler selalu dibantu oleh Nick dan adiknya bernama Yas yang selalu menemani Tyler melewati semua itu. Scene beralih ke sebuah peternakan di Georgia. Di sana terlihat seseorang bernama Zurab, yang baru saja mendapatkan informasi, bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun. Zurab merupakan ketua gang mafia terbesar dan terkuat di Georgia yang dikenal dengan nama Nagazi. Zurab pun mempunyai pengaruh terhadap negara sangat besar, bahkan sekelas gubernur saja sangat segan kepadanya. Sang gubernur pun yang datang kepada Zurab untuk menyampaikan alasan perpanjangan masa tahanan adiknya. Namun Zurab tidak terima dengan keputusan itu, sehingga ia langsung membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, Nick dan Jess menyiapkan rumah di Austria sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sanalah Tyler akan menghabiskan masa pensiunnya. Saat Tyler sedang menikmati masa pensiunnya, tiba-tiba ia dikunjungi oleh orang asing dan ditawarkan sebuah pekerjaan. Tyler awalnya menolak pekerjaan itu, karena ia sudah pensiun. Namun ketika mendengar bahwa pekerjaan itu berasal dari mantan istrinya, Tyler pun akhirnya menyetujui pekerjaan tersebut. Mantan istri Tyler yang bernama Mia, meminta bantuan Tyler, untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketefan serta kedua anaknya. Di mana Ketefan ternyata adalah istri dari David, adik dari Zurab. Dengan kekuatannya David membawa Ketefan dan anaknya untuk dipenjara bersamanya, agar Ketefan dan anaknya aman dari musuh-musuh Nagazi yang mengincar mereka. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler merekrut Nick dan Yas untuk bergabung bersamanya. Tyler pun berlatih sangat keras untuk bisa segera pulih dan kembali normal. Singkat cerita, misi tersebut pun dimulai. Dengan dibantu oleh anak buah Nick, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler memiliki waktu 5 menit untuk membebaskan Ketefan dan anak-anaknya, sementara Nick dan Yas mengamankan situasi di luar penjara. Setelah menyusup ke dalam penjara, akhirnya Tyler berhasil menemukan Ketefan dan anak-anaknya. Kini ia harus mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Saat hendak keluar, Tyler dipergoki anak buah Nagazi yang langsung membangunkan semua tahanan termasuk David. Para tahanan pun mulai mencoba menghentikan Tyler, namun dengan kemampuannya Tyler berhasil menghadapi mereka. Dalam prosesnya, Tyler diarahkan melalui jalan rahasia. Tyler yang sedang membebaskan anak Ketefan, namun tiba-tiba David datang untuk menghentikan mereka. Terjadi perkelahian sengit antara mereka berdua. Namun akhirnya Tyler berhasil menghabisi nyawa David. Nick yang berada di luar melaporkan situasi yang semakin memburuk. Akibat hal itu, Tyler dan Ketefan terpisah dengan tim dan mereka mengganti penjemputan di pos yang berbeda. Saat hendak keluar, ternyata situasi di dalam penjara sangat kacau, karena para tahanan bentrok dengan para polisi.
Setelah perjuangan panjang, akhirnya Tyler dan Kevin bertemu dengan Nick dan juga Yas. Dalam misi pelariannya, Tyler dan tim pun harus berusaha lepas dari kejaran anggota Nagashi yang mengejarnya. Terjadi aksi saling kejar yang menegangkan. Dalam aksi itu anak perempuan Kevin, yang bernama Nina terkena tembakan, sehingga mau tidak mau ia harus mengobatinya lebih dahulu sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan tim akhirnya berhasil melarikan diri menggunakan kereta api yang sudah disiapkan. Namun pihak Nagashi tidak membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Mereka pun mengirimkan helikopter untuk menghalangi mereka. Nick dan Tyler berusaha keras untuk menghancurkan semua anggota Nagashi itu. Anggota Nagashi pun berhasil menyerang kereta mereka yang membuat rem dari kereta tersebut menjadi rusak. Semuanya pun bergegas melindungi diri, sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Setelah itu, anak laki-laki Kevin yang bernama Sandro menanyakan kepada ibunya, apa yang terjadi pada ayahnya. Sandro pun terkejut setelah mengetahui bahwa ayahnya telah tewas yang dibunuh oleh Tyler. Kevin pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di tempat lain, Zurab mendapatkan kabar David yang telah terbunuh. Hal itu membuat Zurab sangat marah karena David merupakan satu-satunya saudara yang ia miliki. Zurab pun mengumpulkan semua anggota Nagashi untuk mencari pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan tim berhasil melarikan diri ke Wina, Austria. Namun saat di perjalanan, Sandro yang masih kesal diam-diam menghubungi Zurab dan memberikan lokasi mereka saat ini. Tidak butuh waktu lama, Zurab dan pasukannya berhasil menemukan mereka dan langsung mengepung gedung itu. Saat hendak akan kabur, Sandro melarikan diri untuk mencari Zurab. Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro, sementara yang lainnya mencoba mencari jalan untuk keluar dari gedung. Saat itu mobil Nick dan Tyler diserang dari berbagai arah, hingga Nick terkena rudal saat akan menjemput Yas. Setelah itu ketegangan masih terus berlanjut, karena Tyler dan timnya benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh anggota Nagashi yang cukup banyak. Tyler dan Nick merubah rencana untuk mencuri helikopter Zurab yang berada di atas gedung. Namun usaha itu tidaklah mudah, karena pasukan Nagashi yang sudah berhasil menguasai gedung itu pun sudah bersiap untuk memburu Tyler dan timnya. Terjadi aksi baku tembak dan perkelahian yang cukup sengit antara keduanya. Hingga akhirnya Yas yang terluka cukup parah akibat tertembak oleh pasukan Nagashi. Nick juga terjatuh dan pingsan serta akan jatuh dari atas gedung. Tyler yang mengetahuinya, berusaha untuk menyelamatkan Nick. Saat kondisi genting, ternyata Zurab berhasil menemukan Tyler yang akan menyelamatkan Nick. Zurab menembak tangan Tyler, namun saat Zurab akan menembak kepala Tyler, Nick menembak pijakan Zurab yang membuatnya berada pada posisi yang sama dengan Tyler dan juga Nick. Tyler kemudian berhasil menyelamatkan Nick, dan menyuruh Nick untuk menyelamatkan Kevin dan Nina. Saat Nick menyelamatkan Kevin, ia bertemu Yas yang sudah terluka parah dan bergegas kabur menuju helikopter. Di waktu yang sama, Tyler juga masih berduel sengit dengan Zurab. Duel tersebut dimenangkan oleh Tyler dengan menjatuhkan Zurab, namun ternyata Zurab belum mati. Zurab yang mengejar Tyler, berhasil menembak Yas, tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Namun saat perjalanan, nyawa Yas tidak bisa diselamatkan, akhirnya ia pun tewas. Nick adalah salah satu orang yang paling terluka atas kematian adiknya yaitu Yas. Sesampainya di rumah Tyler, Nick membersihkan Yas yang dipenuhi oleh luka tembakan. Tak lama kemudian, Mia mantan istri Tyler akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia ungkapkan pada Mia.
Tyler meminta maaf karena ia pergi menjalan misi saat putranya meninggal dunia. Tyler juga mengakui bahwa ia terlambat untuk berbicara ini, namun ia merasa lega karena sudah mengatakan semuanya kepada Mia. Tiba-tiba Tyler ditelepon oleh Zurab. Zurab meminta untuk bertemu di lapangan terbang terdekat tempat ia menyandara Sandro, anak dari Kevin. Tyler langsung bergegas ke sana sendirian dengan tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Sesampainya di sana, Tyler langsung menyerang semua pasukan Zurab. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang sudah mengenakan rompi berisi peledak. Zurab pun meminta Sandro untuk mengambil pistol dan membidik Tyler. Namun Tyler tidak bisa berbuat apa-apa, karena Zurab memegang tombol peledak yang ada di tubuh Sandro. Namun saat Zurab akan menembak Tyler, tiba-tiba Nick datang, sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri, namun Nick terluka akibat tembakan dari Zurab. Setelah itu, akhirnya duel antara Zurab dan Tyler terjadi. Duel tersebut akhirnya dapat dimenangkan oleh Tyler dengan satu tembakan terakhir. Di situasi itu, Nick terluka parah dan jatuh pingsan bertepatan dengan para polisi yang datang ke lokasi tersebut. Akibat kejadian itu, Tyler dan Nick dipenjara. Saat di dalam tahanan, Mia datang untuk mengunjungi Tyler. Mia berterima kasih kepada Tyler dan memberitahunya bahwa Kevin dan anak-anaknya berada di tempat yang aman. Mia pun memberitahu sebenarnya, bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal, putra mereka mengingat Tyler sebagai seorang pahlawan dan ia ingin menjadi seperti Tyler. Beberapa hari kemudian, Tyler dijemput untuk bertemu orang asing yang sebelumnya memberikan tugas dari Mia. Ia pun menawarkan pekerjaan lain kepada Tyler dan tidak lupa untuk membebaskan Nick agar membantunya. Dengan kejadian itu maka film pun berakhir. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan update film terbaru lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.